Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Oktaviani, NIM 20234012. Saya berasal dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan membahas tentang kebijakan pengembangan koleksi. Yang pertama adalah konsep dasar kebijakan. Yang pertama, kebijakan adalah seperangkat prinsip atau strategi yang menjadi panduan mengenai tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kebijakan ini biasanya dikembangkan dalam level organisasi atau institut, atau juga dalam tingkat regional, nasional, dan internasional. Yang kedua, yaitu kebijakan berasal dari sebuah keputusan awal dan menjadi pernyataan umum untuk saluran berpikir dalam pengembangan keputusan di masa depan. Yang ketiga yaitu, kebijakan adalah panduan dalam bertindak terutama dalam kegiatan sehari-hari dengan maksud untuk menciptakan keseragaman dalam mengelola sebuah organisasi. Kebijakan berfungsi untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan filosofi dan tujuan organisasi. Kebijakan dalam sebuah organisasi dapat digunakan untuk: yang pertama, menangani masalah yang ada dalam organisasi. Yang kedua, yaitu sebagai panduan setiap orang dalam membuat keputusan. Yang ketiga, memastikan konsisten dalam mencapai tujuan organisasi. Yang keempat, menjadi panduan dalam menangani masalah aktual. Yang kelima yaitu menciptakan nilai-nilai dan tujuan organisasi. Yang keenam yaitu membuat dokumen dengan tujuan organisasi. Yang ketujuh yaitu memenuhi hak-hak staf. Selanjutnya yaitu definisi kebijakan pengembangan koleksi. Yang pertama, kebijakan pengembangan koleksi adalah sebuah ketentuan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara pengembangan koleksi perpustakaan yang telah disetujui oleh pihak yang bertanggung jawab atas upaya penambahan dan perluasan koleksi di suatu perpustakaan untuk mencakup segala aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan, pendanaan, pemilihan, dan pengadaan bahan perpustakaan. Yang kedua yaitu, kebijakan pengembangan koleksi adalah kerangka kerja yang sekumpulan parameter yang dijadikan sebagai acuan pekerjaan oleh staf perpustakaan dan menilai pelayanan kepada pengguna perpustakaan. Untuk kebijakan sebuah perpustakaan seharusnya dituangkan dalam bentuk tulisan. Yang selanjutnya yaitu asas-asas kebijakan pengembangan koleksi. Yang pertama yaitu relevan. Koleksi perpustakaan hendaknya relevan dengan aktivitas yang telah diprogramkan oleh perpustakaan untuk tercapainya kinerja perpustakaan yang memuaskan stakeholders, pustakawan award, dan kemampuan mengantisipasi perkembangan pemustaka atau masyarakat pengguna. Yang kedua yaitu fokus on user. Perkembangan koleksi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan perpustaka. Setiap jenis perpustakaan mempunyai karakter perpustaka yang berbeda-beda pola kebutuhan informasinya. Pustakawan mampu membaca kebutuhan berbagai kelompok perpustaka dalam populasi yang dilayani. Yang ketiga yaitu kelengkapan. Koleksi perpustakaan hendaknya lengkap berkaitan dengan kebutuhan pemustaka. Meskipun secara hakikat bahwa tidak mungkin bagi sebuah perpustakaan dapat memenuhi semua kebutuhan penggunanya. Pustakawan mampu mengetahui kebutuhan untuk pemustaka. Pustakawan menjadi andalan pemustaka. Pustakawan akan ditinggalkan pemustaka apabila pemustaka tidak dapat memenuhi kebutuhan informasinya di perpustakaan. Yang keempat yaitu mutakhir. Koleksi hendaknya mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir. Perpustakaan harus mengadakan dan memperbaharui bahan perpustakaan menjadi koleksi. Dana rutin yang diperlukan untuk pengadaan bahan perpustakaan yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka jumlahnya cukup besar mengingat semakin tingginya harga bahan pustaka yang beredar di pasaran. Yang kelima yaitu kerjasama. Koleksi perpustakaan sebaiknya merupakan hasil kerjasama semua pihak yang berkepentingan dalam pengembangan koleksi, yaitu antara pustakawan, pembina perpustakaan atau pemimpin lembaga penaung, tokoh masyarakat, guru atau dosen, dan sebagainya sesuai dengan jenis perpustakaannya. Kerjasama yang baik dapat mengembangkan koleksi, dapat berdaya guna, berhasil, dan lain-lain.
Selanjutnya yaitu informasi utama adalah perancang kebijakan pengembangan koleksi. Yang pertama yaitu kekuatan dan kelemahan koleksi perpustakaan. Yang kedua yaitu pemustaka dan perubahan kebutuhannya. Yang ketiga yaitu sumber-sumber informasi lainnya. Selanjutnya yaitu fungsi kebijakan pengembangan. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan. Kebijakan pengembangan merupakan perencanaan yang mengatur prioritas dalam mengalokasikan sumber dana untuk mengenal siapa saja yang dilayani perpustakaan, mengetahui bidang ilmu apa yang akan dikembangkan, serta penelitian-penelitian apa yang akan dilakukan. Perlu diketahui bahwa profil koleksi perpustakaan di bidang ilmu apa yang harus mendapatkan prioritas, mana yang dapat ditunda pengadaannya. Untuk itu, perpustakaan dapat menentukan skala prioritas pengadaannya. Yang kedua yaitu fungsi komunikasi internal. Proses pembuatan kebijakan pengembangan koleksi memerlukan komunikasi dengan stakeholder dan diharapkan berlangsung secara kontinu. Kebijakan pengembangan koleksi akan memberitahu kepada stakeholder yang pertama yaitu apa cakupan koleksi perpustakaan, yang kedua yaitu ciri-ciri koleksi yang telah ada, ketiga yaitu rencana untuk pengembangan selanjutnya. Apabila perpustakaan tidak dapat mengembangkan semua bidang ilmu yang dicakupi secara merata, harus dibuat pernyataan sebagai penjelasan, kemudian diperluaskan atau disebarluaskan. Kebijakan pengembangan koleksi dapat dijadikan sebagai dokumen penguat dalam berkomunikasi dengan pihak-pihak internal. Yang ketiga yaitu fungsi komunikasi eksternal. Perpustakaan berkomunikasi dengan perpustakaan lain tentang rencana pengembangan koleksinya, termasuk bidang ilmu yang akan dikembangkan. Sebagai upaya meningkatkan kerjasama antar perpustakaan atau menghindari pemilihan koleksi yang sama, juga memungkinkan penggunaan perpustakaan dapat informasi dan sumber bahan perpustakaan yang lebih luas. Selanjutnya yaitu manfaat dan fungsi kebijakan koleksi. Yang pertama, staf perpustakaan mengetahui dan berkomitmen dengan tujuan perpustakaan untuk membantu pustakawan mengidentifikasi kebutuhan perpustakaan, baik itu jangka pendek atau jangka panjang, dan untuk membantu menyusun skala prioritas alokasi dana. Yang kedua yaitu membantu memastikan bahwa perpustakaan berkomitmen untuk melayani semua stakeholder baik saat ini ataupun di masa yang akan datang. Ketiga yaitu membantu standar dalam melakukan penyeleksian dan penyiangan koleksi. Kelima yaitu membantu meningkatkan kesalahan dan ketidaksinambungan dalam proses seleksi. Yang keenam yaitu sebagai alat bantu untuk melatih staf baru. Yang ketujuh yaitu membantu menjamin keberlangsungan koleksi secara berkelanjutan antara satu staf dengan staf lain. Yang kedelapan yaitu membantu dalam melakukan evaluasi pribadi staf itu sendiri dan mengevaluasi yang dilakukan oleh pihak luar. Kesembilan yaitu membantu memperlihatkan bahwa perpustakaan benar-benar berjalan. Yang kesepuluh yaitu menyediakan informasi untuk digunakan dalam menyusun anggaran perpustakaan. Yang ke-11 yaitu membantu melakukan efisiensi dan membuat keputusan sehari-hari yang akan membantu staf perpustakaan yang baru. Ke-12 yaitu sebagai sarana untuk menangani ketidakpuasan baik dari staf perpustakaan atau pengguna perpustakaan. Selanjutnya yaitu isi kebijakan pengembangan koleksi. Isi kebijakan pengembangan koleksi diawali dengan penjelasan singkat tentang misi perpustakaan dan sarana yang ingin dicapai, deskripsi masyarakat yang dilayani, dan selanjutnya dengan ketentuan-ketentuan yang pertama yaitu menjelaskan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pengolahan perpustakaan dan siapa yang diberi wewenang untuk seleksi. Yang kedua yaitu metode pemilihan, pengaturan anggaran, komposisi masyarakat yang dilayani, dan informasi berupa pedoman dan kriteria seleksi, daftar timbang buku. Yang ketiga yaitu masalah-masalah khusus
didaftarkan sebagai detail. Misalnya, jenis bahan perpustakaan yang tidak dikoleksi, berapa teks dari satu judul, penjilid, penggantian buku, atau bahan perpustakaan yang hilang. Yang keempat yaitu menjelaskan mengenai komposisi koleksi yang akan dikembangkan dibagi atas subjek dan keterangan mengenai skala prioritas. Yang kelima yaitu jenis bahan perpustakaan beserta definisi tiap jenis-jenis dan kategori, ketentuan masa yang dibeli dan keterangan masa yang dibeli, mana yang tidak, dan kepentingan bahan perpustakaan tersebut bagi stakeholders. Yang keenam yaitu hadiah dan cara penanganannya. Yang ketujuh yaitu pinjaman antara perpustakaan, jaringan, dan bentuk jasa lain yang berpengaruh terhadap perkembangan koleksi. Kedelapan yaitu kriteria dan tata cara penyiangan. Kesembilan yaitu sikap perpustakaan terhadap sensor dan masalah lain yang berkaitan dengan intellectual property. Dan presentasi dari saya, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.